Kondo-san. Musim dingin akhirnya berakhir dan musim semi tiba. Mia sangat senang bisa memulai harinya dengan mendengar suara kicauan burung. Selamat pagi, Kakek. Kakek bangun pagi-pagi sekali. Kakek sedang apa? Aku membuatkanmu layang-layang untuk festival layang-layang. Yipi, menyenangkan sekali. Aku ingin menghadiri festival itu. Ada hadiah besar untuk pertandingan tahun ini. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah seekor unicorn. Benarkah? Itu menyenangkan sekali. Kakeknya berjanji akan membuatkan layang-layang terbaik supaya dia bisa menang. Mia, sihir lagi. Kakek, aku ini dulunya adalah seorang ratu salju. Kakek ingat? Ada orang lain yang juga sedang bersiap untuk mengikuti festival layang-layang. Si penyihir jahat. Aku harus memenangkan perlombaan layang-layang itu. Unicorn itu harus jadi milikku. Memangnya kenapa kau menginginkan unicorn itu? Karena aku akan mengikatnya di kereta kudaku yang indah. Memiliki unicorn untuk menarik kereta itu pasti sangat luar biasa. Tapi kau tidak punya layang-layang. Itu tidak masalah. Indah sekali. Layang-layang itu warnanya hitam seperti aku. Tidak ada layang-layang akan bisa terbang lebih tinggi dari milikku. Aku pasti akan menang. Layang-layangku terbang dengan sempurna. Wuhu, terima kasih, Kakek. Aku yakin kau pasti akan menang. Tapi ingat, jangan gunakan sihirmu di pertandingan nanti. Saat Mia menerbangkan layang-layangnya, gagak usil itu datang untuk melihatnya. Mia membuat layang-layang juga. Artinya dia akan mengikuti pertandingan itu. Layang-layangnya bagus sekali. Penyihir tidak akan bisa menang melawan Mia. Gagak itu langsung pergi ke istana dan memberitahu apa yang dia lihat ke si penyihir. Penyihir itu sangat marah. Jadi dia punya layang-layang dan itu sangat cantik, ha? Aku akan kesulitan menang jika Mia mengikuti pertandingan itu. Aku harus menghentikannya. Ya, kalau tidak, kau tidak akan menang. Wak, wak. Gagak, ini yang harus kau lakukan. Malam itu, Mia tidur cepat. Burung gagak masuk ke dalam kamarnya lewat jendela. Ini layang-layangnya. Ketika Mia bangun pagi, dia melihat layang-layang rusak di atas meja dan dia merasa sangat sedih. Oh tidak, siapa yang melakukan ini? Ini bulu burung gagak. Berarti penyihir jahat yang melakukannya. Bagus sekali, Gagak. Akhirnya kau bisa melakukan sesuatu dengan benar. Mia tidak akan bisa menyaingiku. Aku berhak mendapat hadiah. Berikan kacang itu padaku. Jauhi aku. Sekarang aku harus bersiap ke pertandingan ini. Mia dan kakeknya memikirkan sebuah solusi, tapi tidak ada waktu lagi untuk membuat layang-layang baru. Jangan sedih, Kakek. Aku akan urus semuanya. Tidak akan kubiarkan penyihir itu memenangkan unicorn karena dia akan memperlakukannya dengan sangat buruk. Ini dia. Akhirnya, festival layang-layangnya dimulai. Mia menunggu dengan semangat untuk perlombaannya dimulai. Aku harap aku bisa memenangkan unicorn ini. Betapa luar biasanya dia.
Aku percaya kau pasti bisa menang. Penyihir itu juga tidak sabar ingin memulai pertandingan. Mia ada di sini. Kau bilang kau sudah merusak layang-layang miliknya. Itu benar. Bagaimana mereka bisa membuat yang baru dalam waktu singkat? Mungkin dia punya layang-layang cadangan. Kuak, kuak. Kau burung tidak berguna. Akan aku tunjukkan padanya kalau unicorn itu akan menjadi milikku. Dan akhirnya kompetisinya dimulai. Bagus sekali, Mia. Ayo. Kuak. Lebih tinggi. Hanya layang-layang milik Mia dan si penyihir yang masih terbang. Tidak masalah sekuat apa penyihir itu mencoba. Dia tidak bisa membuat layang-layangnya setinggi milik Mia. Aku tidak bisa lebih tinggi lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Aku akan membaca mantra di saat semua orang melihat ke atas. Penyihir itu langsung membaca mantra dan sebuah awan besar badai muncul. Ya. Layang-layangku lebih tinggi. Penyihir itu menggunakan sihir, tapi aku akan mengalahkannya. Layang-layang Mia berhasil menyusul penyihir dan terbang semakin tinggi. Penyihir itu merasa sangat marah. Dia berhasil mengalahkanku lagi. Hancurkan layang-layang gadis itu sekarang. Aku tidak bisa terbang setinggi itu. Aku hanya seekor burung gagak. Jika kau tidak mau berubah menjadi batu, lakukan perintahku. Gagak terbang dengan rasa takut. Dan menusuk layang-layang Mia dengan paruhnya. Layang-layang itu langsung terbang turun. Bagus sekali, aku berhasil mengalahkannya. Ayo awan, hembuslah angin yang lebih banyak lagi. Tetapi penyihir itu sangat ingin menang, maka dia membuat angin berhembus sangat kencang supaya layang-layangnya terbang tinggi dan akhirnya membawa penyihir itu ikut terbang. Hei, apa yang terjadi? Tolong, selamatkan aku! Selamatkan aku! Oh, penyihir kalah. Aku harus pergi. Penyihir yang curang itu mendapat ganjaran dan Mia keluar sebagai pemenang. Dia menjadi pemilik unicorn itu. Halo manis, aku akan menjagamu. Kau bisa hidup bebas dan bahagia di pertanian kami. Unicorn itu menjilat tangan Mia dengan penuh kasih sayang. Mereka semua kembali ke rumah dengan hati senang. Pada zaman dahulu kala, di sebuah tempat yang jauh dari kota, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup bahagia di sebuah pertanian di dalam hutan. Hewan-hewan yang tinggal di pertanian ini tidak memiliki majikan, jadi mereka sendiri yang mengelola pertanian ini. Setiap tahun, salah satu dari mereka akan dinominasikan untuk menjadi pemimpin. Para hewan akan menghasilkan makanan untuk mereka sendiri dan hidup damai bersama-sama. Mereka saling menghargai satu sama lain dan berusaha melakukan hal yang benar. Dengan begitu, mereka bisa menghindari terjadinya konflik di pertanian. Tugas ibu kambing adalah mengumpulkan susu dari semua hewan penghasil susu. Kemudian, dia menjualnya ke pasar. Dia memberi uang hasil penjualan kepada pemimpin agar bisa digunakan untuk keperluan di pertanian. Tahun ini adalah giliran anjing yang menjadi pemimpin. Dia yang bertanggung jawab mengamankan pertanian. Dari waktu ke waktu, banyak barang yang hilang dari pertanian.
Semua tahu kalau itu salah anjing, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun karena mereka takut dengan suara gonggongan kerasnya dan giginya yang besar. Dengan enggan, para hewan menyerahkan jabatan itu kepada anjing dengan sebuah upacara. Aku tidak percaya si anjing. Dia masih belum menemukan pencuri yang mencuri hasil kerja kita. Dia bahkan tidak pernah mencoba mencari mereka. Ini akan menjadi tahun yang sangat berat. Semua tahu kalau si anjing dan serigala jahat yang tinggal di dalam hutan adalah sahabat baik. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Kita semua punya anak kecil. Tidak akan. Dia tidak akan memberikan anak-anak kita kepada serigala. Bagaimanapun juga, kita harus tetap waspada. Mungkin dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, tapi dia tidak akan mengkhianati kita. Kita lihat saja nanti. Sementara para binatang di pertanian sedang berbincang satu sama lain, anjing menikmati posisi barunya. Semuanya berjalan baik di beberapa hari pertama. Hewan-hewan melaksanakan tugas mereka, dan bisnis berjalan seperti biasa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suatu malam, ibu kambing terbangun oleh suara jeritan dan dia langsung pergi keluar untuk melihat ada apa. Anakku, bayiku, mereka hilang. Apa yang terjadi? Serigala jahat menculik semua anak ayam. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Mereka menghampiri anjing. Dengkurannya sangat keras, menggema di seluruh pertanian. Ibu kambing mengetuk pintu kandangnya. Tapi si anjing tidak terbangun. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kukuruyuk! Kukuruyuk! Mendengar suara ayam jantan, anjing terbangun dengan kaget dan kepalanya terantuk atap kandang. Dia pikir sekarang sudah pagi. Apa yang terjadi? Pemimpin macam apa kau ini? Serigala jahat telah menculik anak ayamku. Sementara kau tidur dengan sangat nyenyak. Semuanya tenang. Mungkin anak-anak ayam itu sedang pergi jalan-jalan. Malam-malam begini. Sepertinya ada yang membantu si serigala jahat. Tidak mungkin. Kau saja yang tidak bisa menjaga anak-anakmu. Kau tidak perhatian kepada mereka. Apa kau bukan presiden? Harusnya kami bisa mendatangimu saat kami punya masalah. Semuanya kembali tidur. Kita akan mencari anak-anak ayam itu besok pagi. Semua hewan kembali tidur dengan perasaan khawatir. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kita harus berhati-hati. Keesokan harinya, dipimpin oleh anjing, mereka mencari anak ayam. Sepertinya anak-anak ayam itu menghilang di udara. Semua hewan di pertanian mencari mereka sampai malam. Tapi mereka kembali dengan tangan kosong. Ibu ayam menangis terseduh-seduh. Tidak perlu bersedih. Kau selalu bisa bertelur lagi. Mendengar itu, ibu ayam menyerang anjing dan mematukinya.
Itulah yang diinginkan oleh anjing. Jadi dia mengurung ibu ayam itu di dalam kandang. Semua hewan di pertanian tidur cepat karena kelelahan. Setelah mereka semua tidur, anjing pun keluar dari kandangnya dan membuka pintu gerbang pertanian. Dari kegelapan, serigala jahat pun muncul. Kau dari mana saja? Sudah 1 jam aku menunggu. Aku harus memastikan semua hewan sudah tidur. Kau pikir mudah menipu semua orang di pertanian besar ini? Baiklah, baiklah. Tidak usah basa-basi. Kali ini apa yang kau inginkan? Aku mau anak kambing. Mereka harganya lebih mahal. Serigala jahat memberikan seluruh isi kantungnya kepada anjing. Mari kita bicara bisnis. Tunjukkan di mana kandang kambingnya. Sambil mengendap-ngendap, serigala masuk ke rumah ibu kambing dan anak-anaknya tinggal. Serigala jahat itu langsung menuju ke kamar kambing-kambing kecil dan memasukkan mereka ke dalam karung. Anak-anak kambing yang kaget langsung terbangun dan mulai berteriak seperti yang diajarkan ibu mereka jika mereka dalam bahaya. Serigala itu sangat kaget, tapi dia tidak mau menyerah pada mangsanya. Dia melompati jendela sambil menggendong karung itu dan kabur. Ibu kambing yang terbangun setelah mendengar suara teriakan anak-anaknya tahu apa yang terjadi dan langsung lari mengejar serigala. Tolong, dia menculik anakku, tolong! Ibu kambing bersama kucing dan ayam jantan mulai mengikuti serigala. Tidak lama kemudian, serigala itu menghilang di kegelapan malam. Ibu kambing pun duduk di atas batu dan mulai menangis sedih. Dia bisa mendengar bayinya menangis. Tapi dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Kemudian mereka mendengar suara kepakan sayap tepat di atas mereka. Hei, ikuti aku. Aku bisa melihat mereka. Tuan burung hantu bisa melihat serigala berkat kemampuannya melihat di malam hari. Mereka mengikuti burung hantu ke sarang serigala jahat. Ayo, kita serang serigala itu dan selamatkan mereka. Tidak. Kita harus buat rencana. Tuan burung hantu dia yang paling cepat di antara kita. Jadi sementara kita mengalihkan perhatian serigala, dia bisa kembali ke pertanian dan meminta bantuan. Lalu kita bisa menyerang dan mengalahkan serigala itu. Burung hantu terbang kembali ke pertanian. Ibu kambing, ayam jantan, dan kucing mendekati jendela rumah itu. Dan mereka melihat serigala dan anjing berjabatan tangan. Sekarang semuanya menjadi sangat jelas. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita akan menunggu sampai bantuan datang. Sementara itu, kambing-kambing kecil mencoba memahami apa yang terjadi. Kambing yang paling kecil sangat takut dan mereka pun mulai menangis. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus tetap tenang. Shh, jangan menangis. Ingat apa yang ibu ajarkan kepada kita. Tetap tenang, bersikap berani, berpikir, dan bertindak. Iya, itu benar. Aku punya ide. Dengarkan aku. Kambing-kambing kecil saling berbisik dan tertawa sendiri.
Setelah selesai bicara, salah satu dari mereka mengetuk pintu yang terkunci. Hei, serigala jahat, kemarilah. Serigala menghampiri pintu. Apa? Apa yang kau inginkan, anak nakal? Kami harus ke kamar kecil. Kamar kecil. Kau bisa menahannya. Bersabarlah. Aku akan bawa kalian ke pasar untuk menjual kalian semua. Terserah kau saja, serigala jahat. Kami bertujuh di sini. Pikirkan kekacauan yang akan kami ciptakan. Serigala jahat dan anjing saling melihat satu sama lain. Kau takut dengan 7 ekor anak kecil? Serigala membuka pintu dan mereka membawa anak-anak itu ke pohon di luar rumah sekaligus. Sementara itu, ibu kambing melihat apa yang sedang terjadi. Ayo, lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Tidak bisa jika kalian melihat. Iya, kau harus balik badan. Baiklah. Baiklah. Tapi cepat ya. Begitu mereka membalikkan badan, salah satu anak kambing menerjang serigala dan satu lagi menerjang anjing. Dengan sangat kuat sampai mereka terjatuh. Anak-anak yang lain juga ikut menerjang kedua penjahat itu. Itu anak-anakku. Ayo, sekarang giliran kita. Kucing melompat keluar dari balik pohon tempat mereka sembunyi dan menyerang serigala dan mencakarnya. Ayam jantan mematuk kepala anjing sekuat tenaganya. Serangan terakhir berasal dari ibu kambing. Dengan kekuatan penuh, dia menyeruduk serigala dan anjing sampai mereka pingsan. Ayam jantan dan ibu kambing sangat bahagia bisa kembali berkumpul dengan anak-anak mereka. Ayam jantan memeluk anak-anaknya ke bawah sayapnya untuk menghangatkan mereka. Ibu kambing mencium dan menciumi anak-anaknya satu persatu. Anak-anakku sayang, ibu sangat bangga pada kalian. Burung hantu membawa seluruh hewan di pertanian ke tempat itu. Itu mereka. Ibu kambing memberitahu segalanya kepada semua hewan. Semuanya mendapat pelajaran dari sana. Mulai saat itu, pemimpin pertanian akan dipilih dan bukannya berdasarkan giliran. Akan ada dewan pertanian yang akan memastikan pemimpin pertanian melakukan tugasnya dengan baik. Mereka juga memutuskan untuk mengusir anjing dari pertanian. Ibu kambing pun terpilih menjadi pemimpin karena keberaniannya. Semua kembali ke rumah masing-masing dan hidup bahagia untuk selamanya, kecuali serigala jahat dan anjing. Pada zaman dahulu kala, jauh dari kota, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup bahagia di pertanian di dalam hutan. Suatu hari, para hewan di pertanian terbangun setelah mendengar suara geraman yang datangnya dari hutan. Mereka mendengar suara yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Itu suara apa, Bu? Ibu tidak tahu sayang, kita akan segera mengetahuinya. Ibu, aku takut. Aku juga. Suara itu sangat menyeramkan. Ibu kambing berpakaian dan bersiap untuk pergi keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Diam dan tunggu ibu di sini.
Jangan bukakan pintu untuk orang asing. Kalian mengerti? Iya, Bu. Ibu kambing pergi keluar rumah dan pergi menemui hewan lain di pertanian. Tapi suara itu terdengar semakin keras dan menyeramkan. Ketakutan, kambing-kambing kecil sembunyi di bawah meja. Kita harus mencari tahu dari mana asal suara itu. Gara-gara itu, ayam-ayam tidak bisa bertelur dan sapi tidak menghasilkan susu karena mereka takut. Ya, kita harus segera menemukan solusinya atau kita akan mati kelaparan. Kemudian, suara itu hilang. Dan semua kembali seperti biasanya. Apa yang terjadi? Hore, suara itu sudah hilang. Semuanya kembali normal. Tetap saja kita harus memeriksanya. Apa itu diperlukan? Dengar, suaranya sudah hilang. Bagaimana jika terjadi lagi? Kita akan pikirkan apa yang harus dilakukan. Jangan menjadi pesimis. Ayo, semuanya kembali bekerja. Seluruh hewan kembali bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, mereka kembali dibangunkan oleh suara menyeramkan itu lagi. Dan suara itu kembali berhenti di malam hari. Tidak ada satupun kecuali ibu kambing yang merasa khawatir. Ibu kambing merasa terganggu, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia pulang dengan rasa putus asa, di mana kambing-kambing kecil sudah menunggunya. Ibu, apa yang terjadi? Kami tidak tahu, sayang. Kenapa tidak ada yang melakukan sesuatu? Ibu kambing tidak tahu harus mengatakan apa. Dia merasa kesal, tidak tahu apa yang harus dikatakan ke anak-anaknya. Malam pun tiba, dan semua penghuni pertanian sudah tidur. Hanya ada 7 mata yang masih terbuka lebar, dan mata itu milik para kambing kecil. Mereka tidak bisa tidur. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Tapi bagaimana? Ayo kita pergi ke arah suara itu berasal. Penjaga tidak akan mengizinkan kita pergi malam-malam begini. Tapi bagaimana caranya kita bisa keluar tanpa ketahuan? Tunggu sebentar, aku mau bicara. Aku punya ide yang bagus. Dengarkan aku ya. Penjaga tua melihat 3 sosok mendekat. Saat dia berjaga di pos penjagaannya, dia langsung bangun. Dan dia mengarahkan senter ke arah mereka. Mereka tidak lain adalah para anak kambing yang berpakaian seperti ibu kambing. Dan menaiki pundak masing-masing supaya terlihat lebih besar. Siapa kau? Mau kemana kau malam-malam begini? Kami ingin makan rumput segar. Sudah tidak ada sisa rumput di rumah. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi malam-malam begini. Ada banyak bahaya di luar sana. Kalau kami tidak makan, besok kami tidak akan bisa bekerja dengan efektif. Iya kan, Nona-Nona? Penjaga itu tidak tahu harus berkata apa. Ini pertama kalinya kejadian seperti ini dialami olehnya. Baiklah, kalian boleh pergi. Tapi cepat kembali ya. Kambing-kambing kecil nakal menghilang di kegelapan malam. Mereka melepas pakaian mereka di pohon pertama yang mereka temui dan langsung pergi ke arah suara itu terdengar di siang hari. Mereka berjalan untuk waktu yang lama. Dan akhirnya,
tiba di sebuah lapangan kosong yang diterangi lampu-lampu besar. Di sana ada alat-alat berat, bahan-bahan bangunan, dan sisa batang pohon yang telah ditebang di mana-mana. Ini tidak kelihatan baik sama sekali. Kita harus memberitahu ibu tentang ini. Tidak, kalian tidak akan memberitahu siapa-siapa. Aku akan tebang semua pohon di hutan ini dan menjual kayunya. Supaya aku bisa jadi kaya raya, kalian tidak bisa menghalangiku. Harusnya kita bisa menebak. Serigala itu mengikat anak-anak kambing itu dan mengunci mereka di dalam ruangan. Kambing-kambing kecil itu sangat ketakutan, tapi berusaha menutupi rasa takut mereka di depan serigala. Kita harus keluar dari sini. Bagaimana? Kita harus bisa menghentikan serigala itu menghancurkan hutan ini. Ada yang punya rencana? Jika kita bisa naik ke atas sana, kita bisa bebas. Pertama, mereka menggigiti tali seperti yang ibu mereka ajarkan. Yang pertama bisa lolos akan membantu yang lainnya. Kemudian, mereka naik ke pundak masing-masing untuk bisa ke lubang udara dan memanjat keluar. Tidak ada siapa-siapa, hanya terdengar suara dengkuran serigala. Kambing kecil mengirim 2 ekor saudaranya kembali ke pertanian untuk memberitahu yang lain tentang ini. Jika dia menebang semua pohon-pohon ini, semua hewan di hutan ini bisa mati. Kita harus menghentikannya. Tapi bagaimana? Mereka membentuk lingkaran dan membicarakan rencana sambil berbisik. Sementara itu, 2 kambing kecil tiba di pertanian. Tapi, karena si penjaga tua sedang tidur, mereka tidak bisa masuk ke dalam, dan mereka tidak mungkin bisa melompati pagar yang tinggi itu. Kambing kecil itu memikirkan solusi. Satu kambing berjongkok, dan yang lain menggunakannya untuk melompati pagar. Ayo, masuk ke dalam. Kedua kambing kecil itu langsung pergi ke ibu mereka, membangunkannya dan memberitahukan tentang yang mereka lihat. Ayo, kita mulai bekerja. Sementara itu, di lokasi pembangunan, 2 kambing kecil menemukan lem di tumpukan bahan bangunan dan menuangkan semuanya di atas tubuh serigala yang tidur. Tiga anak kambing itu, mereka menaiki mesin eskavator. Satu mengemudikan setirnya, sementara yang 2 lainnya duduk di pedal gas dan kopling. Kambing ketiga mengoperasikan alat besarnya. Kambing kecil yang mengemudikan mobil menyalakan mesinnya dan langsung menyala. Mereka sangat takut mendengarnya. Tapi mereka bertekad untuk terus menjalankan semua rencana mereka. Kambing kecil yang duduk di bawah bangku supir menekan pedal gas dan mesinnya pun mulai bergerak lebih cepat. Kambing kecil yang pertama dan ketiga menjalankan mesin penggalinya. Serigala itu terbangun saat mendengar suara itu dan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Kalian kambing-kambing nakal, berani sekali kalian kabur lagi, ha? Tidak peduli sekuat apapun serigala itu mencoba, dia tidak bisa bangun. Lengket, dia tidak mengerti apa yang menahannya. Dia bergerak maju sekuat tenaga
dan bulunya menempel di tempat tidur berkat lem itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Serigala jahat itu mengejar mesin berat itu. Dia berhenti di depannya tepat saat kendaraan itu memasuki arena di mana pohon-pohon sudah habis ditebang. Berhenti di sana, kalian bayi kambing yang nakal. Kambing pun menghentikan mesinnya dengan mendadak. Lihat serigala itu. Lihat dia. Lihat di sana. Lihat. Pada saat itu, serigala menyadari bulu di punggungnya telah lenyap. Wah, kita mendapatkannya. Hore, untuk kerja tim. Saat semua hewan di pertanian yang dipimpin oleh ibu kambing tiba di sana, dan mereka sangat kaget melihat apa yang telah mereka lihat. Selamat anak-anakku, kalian telah menghentikan bencana besar ini. Mereka membersihkan tempat itu dan menanam pohon baru untuk membuat tempat itu kembali hijau. Bagaimana dengan serigala jahat? Dia masih berlarian di tengah hutan dengan bulunya yang botak. Aku akan membalas kalian semua kambing-kambing nakal. Lihat saja nanti. Pada zaman dahulu kala, jauh dari kota, induk kambing dan ketujuh anaknya hidup bahagia di sebuah pertanian di dalam hutan. Semua hewan di sana bekerja dengan keras dan hidup dengan harmonis, saling membantu satu sama lain. Setiap kelompok mengerjakan tugasnya dengan baik. Semua melakukan tugasnya dengan senang hati. Tentu saja, setelah semua kerja keras itu, pantas kalau mereka bisa mendapatkan liburan. Ibu kambing sudah tidak sabar ingin pergi berlibur dengan anak-anaknya. Anak-anak kambing sudah mulai membayangkan tentang liburan mereka. Aku ingin tahu kemana ibu akan mengajak kita tahun ini. Aku juga ingin tahu. Aku harap kita bisa mengunjungi kota tua yang bersejarah. Aku ingin berjemur di pantai dan pergi berenang. Aku ingin pergi mendaki, memanjat bukit batu dan menikmati pemandangan yang indah. Kalau aku ingin menyelam dan berenang dengan ikan-ikan di dalam air. Dan aku ingin berjemur di pulau terpencil dan membaca buku. Tiba-tiba, pintu pun terbuka. Ternyata itu adalah ibu kambing. Dia membuka tasnya diawasi kambing-kambing kecil yang penasaran. Dia mengeluarkan sebuah amplop besar. Tujuan liburan kita ada di sini. Dia membuka amplopnya dan di dalamnya terdapat 8 tiket. Apakah kita akan naik kereta? Naik pesawat? Kita akan pergi kemana? Tidak ke satu tempat, tapi banyak tempat. Kita akan naik kapal pesiar. Kambing-kambing kecil tidak percaya dengan keberuntungan mereka dan mulai menari dengan gembira.
Ini akan menjadi liburan yang sangat menyenangkan. Lihat ini, kapal pesiarnya punya kolam renang. Dengan seluncuran. Hore, liburan! Kita akan berangkat besok. Semuanya siapkan barang kalian, kita harus tidur cepat malam ini. Kambing-kambing kecil menyiapkan barang-barang mereka dengan gembira dan langsung tidur. Mereka semua memimpikan hal yang sama. Pusat permainan di atas air yang besar, lengkap dengan kolam renang dan tempat bermain. Mereka pun tiba di dermaga. Kapal pesiarnya ternyata lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sementara itu, ada sepasang mata yang mengawasi kambing-kambing kecil dari jauh. Dia tidak lain adalah serigala jahat. Dia memikirkan cara untuk bisa melahap kambing-kambing kecil yang gembira. Jadi kalian akan naik kapal pesiar itu, kambing-kambing nakal? Aku juga akan naik. Kita lihat apa yang akan kalian lakukan kalau tidak punya tempat untuk bersembunyi. Waktunya untuk berangkat, dan kambing-kambing kecil sudah tidak sabar ingin mengunjungi pulau-pulau yang indah. Kapal pun akhirnya meninggalkan dermaga. Orang-orang melambaikan tangan di dermaga menyadari kalau ada penumpang gelap di dalam kapal. Tentu saja, penumpang gelap itu tidak lain adalah serigala jahat, tertawa, melambaikan tangan kepada mereka semua. Ketika kapal sudah berada di laut lepas, serigala bersembunyi di dalam gudang penyimpanan makanan kapal. Sementara ibu kambing sedang berjemur, anak-anaknya berlarian di atas dek yang luas. Ada yang melompat di kolam dan ada yang menggunakan papan seluncuran. Mereka semua bergembira. Serigala jahat itu keluar dari tempat persembunyiannya. Dia melakukan penyamaran. Dia berjalan mondar-mandir di dekat kolam renang, berpikir bagaimana dia bisa menangkap anak-anak kambing itu. Kemudian, dia melihat ibu kambing sedang berjemur di pinggir kolam. Serigala bodoh, kenapa kau harus memikirkan ketujuh kambing kecil itu? Ibu mereka sendiri sudah lebih dari cukup. Dia tahu dia harus cepat membuat rencana. Dia pun mulai menyusun rencana. Baiklah, aku tahu. Beberapa menit kemudian, ada suara terdengar dari loudspeaker kapal, dan suara itu terdengar cukup akrab di telinga. Nyonya kambing! Nyonya kambing! Kau ditunggu di kamar kecil. Bukan. Kau ditunggu di gudang kapal sekarang juga. Ibu kambing langsung bangun saat mendengar pengumuman palsu serigala. Kalian main saja di sini anak-anak, ibu akan segera kembali. Awasi barang-barang ibu ya. Tetapi, para kambing kecil merasa curiga dengan itu semua. Apa cuma aku yang merasa mengenal suara itu?
Tidak, suaranya sangat akrab di telinga. Ada yang tidak beres. Sepertinya itu seperti suara Si serigala besar. Tapi ibu kambing tidak mendengar mereka dan pergi menghilang. Anak-anak kambing langsung keluar dari kolam renang. Kita harus melakukan sesuatu sekarang juga. Pasti ada cara untuk kita bisa memperingatkan ibu. Kalian berdua cari kemana perginya ibu. Dan yang lain ikut aku. Dua anak kambing langsung pergi mencari ibu mereka. Anak-anak kambing yang lain pergi ke ruang kendali untuk memberitahu kapten apa yang terjadi. Ada pelaut di depan pintu masuk ruang kendali. Ada apa anak-anak? Kalian tersesat? Tidak, kami harus menemui kapten sekarang juga. Ada masalah penting apa sampai kalian anak-anak ingin bertemu dengan kapten? Ada serigala di dalam kapal ini. Serigala di dalam kapal. Dan dia menangkap ibu kami. Jadi ada serigala di kapal ini dan dia menangkap ibu kalian. Kau tidak percaya pada kami? Ayolah anak-anak, sana pergi main di tempat lain. Kapten punya banyak urusan yang lebih penting. Mengakui kekalahannya, anak-anak yang malang itu meninggalkan ruang kendali dan pergi kembali ke dek. Sepertinya kita harus mengurus masalah ini sendiri. Anak-anak kambing yang pergi mencari ibu mereka akhirnya berhasil menemukannya. Serigala jahat menawan ibu mereka di gudang kapal. Kita harus menyelamatkan ibu. Diam, serigala itu bisa saja berada di dekat sini. Sekarang kendak kalian. Serigala jahat berhasil menangkap seekor kambing kecil, tapi yang satunya lagi lari dengan cepat dan berhasil kabur. Jantungnya berdebar sangat kencang karena merasa takut. Cepat tolong. Ada apa? Serigala jahat itu berhasil menangkap saudara kita juga. Oh tidak. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita harus menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana caranya? Aku punya rencana. Berapa besar peluang apa yang kita punya untuk mengalahkan si serigala jahat? Dia kuat dan besar. Dia mungkin kuat, tapi kita bisa mengalahkannya dengan otak kita. Ingat ibu selalu bilang otak jauh lebih berguna saat harus mengalahkan otot. Benar. Kalau begitu ayo kita mulai bekerja. Anak-anak kambing berkumpul untuk memikirkan rencana bagaimana bisa menyelamatkan ibu dan saudara mereka. Di saat yang sama, serigala mengikat si kambing kecil tepat di sebelah ibunya. Jangan takut anakku, kita akan keluar dari sini. Anak-anak kambing berniat untuk menyelamatkan ibu dan saudara mereka sebelum makan malam. Atau semuanya akan terlambat. Mereka bergegas pergi ke tempat penyimpanan kapal. Sesampainya mereka di sana, mereka mulai berteriak sekencang mungkin. Tak lama, serigala keluar untuk melihat ada apa. Ya. Bukan cuma makan malamku, tapi persediaan makanan selama 1 bulan ada di sini. Serigala itu langsung membuka pintu dan menerkam anak-anak kambing itu. Tapi para anak kambing tahu serigala akan melakukan hal itu, jadi mereka langsung lari secepatnya. Serigala pun lari mengejar mereka. Terjadi kejar-kejaran di lorong kapal itu. Anak-anak kambing berhenti untuk membuka sebuah pintu,
dan masuk ke dalam. Serigala itu juga melakukan hal yang sama dan menutup pintu itu. Tapi betapa terkejutnya dia, serigala mendapati ada banyak anak-anak yang berlari ke arahnya. Serigala menyadari kalau anak-anak itu sudah menipunya, tapi semua sudah terlambat. Anak-anak itu menyerang serigala. Ada yang menarik ekornya, menggigit telinganya, dan ada yang menjadikannya sebagai bantal dan memeluknya dengan sangat erat. Kemudian, ada anak yang menarik kumisnya sekuat tenaganya, maka serigala pun kabur dan melompat ke laut. Sekali lagi terbukti kalau otak jauh lebih berguna dibandingkan otot. Ibu kambing dan anak-anaknya menikmati sisa liburan mereka dengan gembira. Kondo-san,